wa ta'ala Pak, ketika menjamin rezeki kepada hamba-hambanya ini, jaminan itu tergantung dua hal. Yang pertama, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki memberi rezeki kepada orang itu, dapat rezeki. Ya Pak ya, meskipun nyambut gawine enteng, kan gitu Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang itu enggak dikasih rezeki, enggak dapat rezeki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki hamba-hambanya itu tergantung satu kehendaknya. Makanya dalam tafsir Ma'alimut Tanzil miliknya Imam Al-Baghawi, ya, beliau mengatakan, Imam Mujahid itu seorang tabi'in muridnya Ibnu Abbas. Imam Mujahid mengatakan, ma ja'aha min rizkin faminallah wa rubbama lam yarzukha hatta tamuta ju'an. Kadang-kadang ada makhluk Allah, Pak. Allah kehendaki dapat rizki, akan ada datang rizki kepadanya. Tapi kadang-kadang Allah takdirkan, Allah kehendaki tidak dapat rizki. Akhirnya rizki tidak datang kepada dia sampai dia itu mati karena kelaparan dan kehausan. Ada enggak, Pak? Ada toh? Ada. Seperti hewan kecil itu di sarangnya, Pak. Ya, mungkin induknya, jantan betinanya kena jerat. Oh, Pak ya. Kena jerat, kena senapan orang, kena apa? Lah anake sing ijo utuk cilik di sarangnya itu ya. Buka mulutnya minta makan, cit gitu. Enggak ada yang datang, akhirnya apa, Pak? Mati toh. Mati. Ya, jadi Allah menjamin rizki makhluknya itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah menghendaki ngasih rizki, datang rizki. Kalau Allah menghendaki Allah tidak menghendaki memberi rizki kepada dia, maka dia tidak dapat rizki. Kemudian yang kedua, Pak, Allah menjamin rizki kepada makhluknya ini tergantung perkara yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau punya hak prerogatif ya, membagi, melapangkan rizki kepada fulan, menyempitkan rizki kepada fulan, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita saat dikasih Allah rizki, Allah memberi rizki kita kok sedikit, kemudian kita marah, tidak boleh, Pak. Karena ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Pak, Allah punya hak melampangkan rizki kepada fulan yang Allah kehendaki, menyempitkan rizki kepada fulan yang Allah kehendaki. Itu ayatnya ada 9 ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melampangkan rizki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya kan kita lihat saudara kita, teman kita, bondone uke. Ada saudara kita atau malah mungkin awake dhewe bondone sithik. Itu memang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita sabar, dikasih sedikit wajib kita sabar. Dosa kalau kita marah sama Allah, dosa kalau kita suudzon sama Allah. Yang wajib bagi kita usaha mencari dengan cara yang halal, ikhtiar, doa. Kan gitu, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hak membagi rizki, melapangkan untuk fulan, menyempitkan untuk fulan, itu haknya Allah sampai ada 9 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada hadis lagi, Pak. Hadis ini memang dinyatakan oleh peneliti hadis Al-Albani hadisnya dhaif, tapi maknanya betul, Pak. Gitu loh. Maknanya betul sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari sahabat Umar bin Khattab, Rasul bersabda. Ya, ini 2 hadis saya baca terus sudah, Pak ya. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad rabbuka yaqra'u alaikas salam. Masya Allah. Jibril datang kepadaku, sabda Rasul. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu
mengucapkan salam kepadamu. Masya Allah Pak. Allah titip salam kepada Jibril untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Pak, ibu kita Aisyah juga Pak. Pernah Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Jibril titip salam kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anhu. Jos Pak ya. Enggak disalami Jibril, malaikat luar biasa. Wa yaqulu laka, dan Tuhanmu berfirman kepadamu, berarti hadis qudsi. Karena hadis tapi di dalamnya Rasul mengatakan Allah berfirman. Dan Tuhanmu berfirman kepadamu wahai Muhammad. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Allah berfirman, ada sebagian hamba-hambaku keimanannya tidak pas kecuali dengan Allah memberinya kaya. Jadi imannya ini Pak, imannya itu akan bertahan dalam dirinya. Dia akan tetap istiqomah mempertahankan keimanan kalau Allah memberikan kaya. Seandainya Allah memberikan dia kefakiran, bisa-bisa dia keluar dari Islam. Bisa murtad. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau agnaituhu lakafar. Sebagian hambaku ada orang yang ya, keimanannya akan terjaga di dalam hatinya kalau dia fakir. Malah gitu Pak. Seandainya aku jadikan dia kaya, kemungkinan besar dia bisa jadi kafir. Menggunakan hartanya, pokoknya untuk maksiat, untuk apa, jadi kafir bisa saja. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisaqomi. Sebagian hambaku ada yang orang yang keimanannya akan tetap ya, di dalam hatinya akan selamat keimanannya dengan Allah memberi dia sakit. Walau ashahtuhu lakafar, seandainya aku beri dia kesehatan terus, kemungkinan jadi nggak benar dia, malah maksiat, malah kafir, malah banyak. Ini kan. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisihah. Sebaliknya sebagian hambaku ada yang keimanannya akan tetap terjaga, baik orangnya ketika Allah memberikan dia sehat. Walau asqamtuhu lakafar, seandainya Allah beri dia sakit, kemungkinan dia tambah nggak bagus, bisa-bisa dia jadi kafir. Nah, berarti kan Pak, kita kalau dikasih harta yang lebih, kekayaan yang banyak, kita harus suudzon sama diri kita dan husnudzon kepada Allah. Ya Allah, matur nuwun, alhamdulillah ya Allah. Begitu juga kalau kita dikasih pas-pasan, dikasih kurang. Begitu juga kalau dikasih sehat. Begitu juga kalau kita dikasih sakit. Begitu juga kalau kita dikasih jadi ireng. Begitu juga kita dikasih warna putih. Atau kita dikasih jenis perempuan, dikasih jenis laki-laki. Ya, sekarang itu ada yang dikasih perempuan malah arep jadi laki-laki. Ada yang dikasih laki-laki malah pengen jadi wedok. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah menjadikan dia laki-laki itu wis pas. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang kedua, Pak. Terakhir ini hadis yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Pak. Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mahmud ibn Labid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yahmi 'abdahul mu'mina fid dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridhakum at-ta'am wasyarab takhafuna alaihi. Kadang-kadang Allah itu, Pak, ya, menjaga hambanya yang mukmin di dunia ini padahal Allah senang.
Allah menjaga hambanya yang beriman itu di dunia ini. Jaganya bagaimana? Tidak dikasih ini, tidak dikasih itu, tidak dikasih itu. Padahal Allah senang sama dia. Sebagaimana kalian manusia ya, menjaga salah satu anggota keluarga kalian yang sakit, menjaganya dari apa? Dari makanan-makanan yang enak-enak, minuman-minuman yang enak yang menjadi pantangannya. Mau atau Pak? Gitu. Ada yang sakit, mungkin Pak, keluarga kita, naudzubillah, contoh Pak ya, naudzubillah, contoh aja. Ada yang sakit tipes. Tipes ini apa Pak? Pantangannya apa Pak? Es, pedes, lotis, apalagi? Gitu. Yang kecut, yang manis. Ya, padahal dia pengen Pak, pengen apa itu? Lotek, gado-gado, pengen yang wes enak-enak itu. Tapi kan kita halangi Pak. Mangan lotek jo, mangan es, minum es jangan. Aku pengen kecut-kecut jangan. Saya pengen ini jangan. Gitu Pak. Nah, kenapa kita menghalangi dia Pak? Padahal kita ya seneng sama dia. Kita menghalangi dia dari makanan yang enak bukan berarti kita benci toh Pak. Kita seneng. Kita berharap supaya dia sembuh, tidak makan pantangan itu. Allah juga begitu. Kadang-kadang Allah SWT menjaga hambanya, tidak memberikan ini, tidak memberikan itu. Karena Allah senang. Sebab kalau diberikan ini, diberikan itu, engkau penyakitnya tambah parah, kambuh ya Pak ya. Itu. Tambah sombong, tambah angkuh, tambah kurang ajar, tambah apa? Na'udzubillahi min